Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya digolongkan Allah termasuk orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang pecinta ilmu. Karena banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya orang yang menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke tempat majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya kelak di akhirat menuju surga. Dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran betapa mulianya majelis ilmu itu. Ya. Bahkan majelis ilmu itu adalah majelisnya para malaikat. Jadi kalau orang-orang sering mendatangi ke majelis-majelis ilmu akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis, "Ya Ali, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan khairun min alfi raqatin." Rasulullah pernah berkata kepada mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah gudangnya ilmu, madinatul ilmi wa aliyun babuha, dan sahabat Ali adalah pintunya. Ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan mantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai sahabat Ali, wahai Ali, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan khairun min alfi raqatin." Dudukmu di majelis ilmu sesaat lebih baik di mata Allah ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Nah, itu baru duduknya itu. Ya, baru apa? Baru duduknya. Belum ngantuk, bukan ngantuk maksudnya. Belum dia mendengarkan tausiahnya, belum dia nanti mengamalkan ilmu yang sudah difahaminya. Ya, jadi duduk di majelis ilmu saja itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kita untuk selalu mengikuti kajian. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita bisa hadir di majelis ilmu, mungkin sekarang karena kondisi pandemi corona sekarang ini kita nggak bisa menghadiri ke majelis-majelis ilmu, nah, kita cukup di rumah mendengarkan kajian-kajian seperti sekarang ini. Maka insya Allah ini nggak akan mengurangi keutamaan menuntut ilmu. Baik, pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawiyah kita. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Al-hadisur rabi'a asyara, hadis yang ke-14. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu, tidak halal, damumri'in, darahnya seseorang muslimin yang muslim, illa bi ikhda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah pernah menikah, baik laki maupun perempuan. Az-zani, yang melakukan zina. Wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh jiwa. Wat tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad, al-mufariq lil jamaah, dan dia berpisah dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim,
hadis ini adalah hadis yang sahih dan bukan hanya derajatnya sahih. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, derajat hadis itu naik bukan hanya pada level sahih, tetapi sudah pada level mutawatir. Ya, mutawatir atau muttafaq alaih. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya mau menjelaskan masalah ilmu hadis. Kalau kita kepengen tahu hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang valid, paling tidak ini untuk memudahkan kita belajar hadis, paling tidak ada 3 definisi kalau mau kita mempelajari hadis-hadis yang valid. Paling tidak lihat dari 3 definisi hadis itu. Pertama adalah lihat sanad. Nah, sanad itu adalah yang menyampaikan hadis, seperti tadi kan, Ani bin Mas'ud. Nah, itu sanad itu. Lihat sanadnya. Yang menyampaikan hadis itu kira-kira reputasinya seperti apa. Ya, itu kalau kepengen tahu tentang hadis-hadis yang valid. Jadi sanadnya kita pahami dulu. Yang kedua apa? Matan. Matan itu tekstual hadis. Tekstual hadis itu bertentangan nggak dengan isi Quran. Jadi kalau umpamanya nih, sanadnya udah bagus nih. Ternyata tekstualnya atau matan hadis itu ternyata bertabrakan dengan ajaran Quran, maka jangan pakai hadis itu. Tetap kita harus memakai apa? Al-Quran. Karena landasan hukum Islam yang namanya istimbat hukum atau maqaidus syar'i itu adalah pertama qala Allah, kedua adalah qala Rasulullah, ketiga adalah qala sahabat, keempat adalah qala tabi'in, kelima adalah tabi'it tabi'in, yang keenam adalah qala salafus soleh. Jadi ada apa? Ada urutan-urutannya. Nah, narasumber yang paling valid dalam hukum Islam adalah narasumber yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Allah itu. Ya, makanya Al-Quran jangan dinomor kesekiankan. Kalau untuk orang-orang yang baru pemula belajar agama, sebaiknya Qurannya dulu dilempengin tuh. Qurannya dilempengin dulu. Setelah sudah lempeng Quran, baru kita kuatkan dengan hadis. Jangan hadisnya yang ngejos tapi Qurannya tidak lempeng, Qurannya belum benar. Ya, itu nanti biasanya ini akan mempengaruhi terhadap pemahaman, akan mempengaruhi terhadap penerimaan tentang ilmu agama. Kalau orang itu tidak mempelajari agama dengan benar, tidak mempelajari Al-Quran dengan benar, tapi hadisnya lebih ngejos, biasanya ini pemahaman orang itu akan kaku. Kenapa seperti itu? Karena hadis itu bersifat kontekstual. Ya, hadis itu bersifat apa? Kontekstual. Jadi zaman Rasulullah itu pasti akan berbeda dengan kondisi sekarang. Nah, tapi kalau bicara Quran, Quran itu relevan dalam kondisi apapun. Karena itu produknya Allah. Gitu. Nah, produk Allah itu pasti akan relevan dalam kondisi apapun. Jangan coba-coba kita memaksa produk Allah Al-Quran, harus kita paksa dengan zaman. Kita paksa dengan pikiran dan otak kita. Nah, maka di Quran itu nggak pernah ada ayat ati'ur rasul wa ati'ullah, nggak pernah. Selalu dihubungkan pertama adalah ati'ullah, baru ati'ur rasul. Itu artinya narasumber hukum Allah dulukan, narasumber Quran didulukan, setelah itu baru hadis. Nah, biasanya orang kalau belajar Qurannya itu lebih mateng, ya, terus diiringi dengan hadis, biasanya pemahamannya itu akan seimbang. Jadi ketika kaku, karena hadis kan kontekstual nih, ya kan? Nah, ketika kita balancekan dengan Quran, maka Quran itu akan menyeimbangkan. Nah, jadi kalau ada orang ngaji kok kaku pemahamannya, jangan-jangan ini nih ya. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan hadisnya lebih ngejos, tapi Qurannya ditinggalkan. Ya, hadisnya sudah sampai bab ini, bab itu, tapi Iqra belum hatam. Ya, jadi jangan sampai kita itu lebih mendahulukan ya hadis, kemudian kedua baru Quran, jangan itu. Allah dulu. Ya, itu sedikit ya cara memahami agama, supaya apa? Supaya pemahaman agama itu betul-betul komprehensif, ya.
Karena jelas kita sudah bahas di beberapa waktu yang lalu bahwa inna dina yusrun wala tu'asiru wala tuyasiru. Agama itu mudah sebenarnya kok. Maka jangan dipersulit juga jangan dipermudah. Jadi kalau ada yang sulit-sulit tentang agama, itu yang sulit bukan agamanya, mungkin orang itu dalam cara memahami agamanya gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi kembali kepada cara memahami hadis ya. Sedikit saja, karena kalau kita belajar hadis itu ada namanya kitab Mustalahul Hadis. Tidak mungkin kita jelaskan di sini. Paling tidak gini, kalau kepingin tahu hadis itu sahih atau tidak, valid atau tidak, lihat dari 3 definisinya. Pertama sanadnya, yang kedua adalah matan, tekstualnya, dan yang ketiga adalah lihatlah periwayatnya. Nah, saya mau ambil contoh tentang sanad dulu. Di dalam hadis kita pernah jumpai ada hadis yang sanadnya dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Darda, dari Abi Hurairah. Itu biasanya periwayatnya pasti Bukhari Muslim. Kenapa? Karena Bukhari Muslim itu sudah paham betul siapa Abu Hurairah, siapa Abu Darda, siapa Ibnu Mas'ud. Sehingga ketika kalau orang ini memang sudah jelas reputasinya, pasti dia nggak mungkin menyampaikan hadis itu dikorupsi gitu. Pasti dia akan jelas, dia akan lempeng. Nah, itu pentingnya sanad itu. Ya, ada salah satu sahabat Rasulullah dan beliau juga sebetulnya sahabat yang dekat dengan Rasul. Ada satu riwayat dari Abu Quhafah. Nah, ini sedikit saja. Abu Quhafah itu seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, biasanya Imam Bukhari Muslim nggak mensahihkan. Karena ketika kita kejar siapa sih Abu Quhafah itu, ternyata Abu Quhafah itu sahabat Rasulullah. Dia orang kaya pada masa itu. Kemudian ada satu kisah tentang Abu Quhafah. Abu Quhafah itu punya korma di rumahnya. Ya, punya kurma di rumah, pohon gitu maksudnya ya, pohon di sebelah rumah. Kemudian sebelah rumahnya Abu Quhafah itu rumah anak yatim. Ya, kemudian datanglah anak yatim ke rumah Abu Quhafah. Dia minta kepada Abu Quhafah, tolong tuan, aku minta dong kurma itu, ya aku kepingin deh kurma itu gitu. Apa kata Abu Quhafah? Tolong kalau bisa jangan kurma yang ini ya, ini kurma favoritku. Kalau mau nanti saya kasih kurma yang di kebun sana, tapi jangan yang ini ya. Ini kurma yang betul-betul kurma yang menjadi dambaan kami dan keluarga. Jadi kami nggak akan memberikan kurma ini. Sampai akhirnya berita ini sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah datengin sama Abu Quhafah supaya Abu Quhafah itu memberikan kurma itu kepada anak yatim. Tetapi Abu Quhafah beralasan kalau yang kurma di sebelah rumah kami tidak akan niat untuk memberikan kepada siapapun. Karena itu adalah kurma favorit kami sekeluarga. Tapi kalau mau, aku akan berikan kurma yang ada di kebun. Silahkan mau milih seberapapun, aku berikan semuanya. Nah, jamaah sekalian, hanya gara-gara itu tuh Rasulullah minta ya supaya kurma yang sebelah rumah itu diberikan ke anak yatim. Abu Quhafah bilang, jangan yang ini ya Rasulullah, sebaiknya yang di kebun sana. Mau berapapun saya kasih. Itu ketika Abu Quhafah meriwayatkan hadis, itu hadisnya sudah dikatakan hadis yang cacat gitu. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak mengabulkan permintaan Rasulullah. Walaupun sebetulnya juga tidak dosa. Kan dia bukan nggak memberi. Tetapi karena itu permintaan Rasul tidak diikuti, itu mempengaruhi loh terhadap penyampaian hadis itu. Nah, setelah itu ada Abu Darda. Abu Darda dengar tuh kalau Rasulullah minta Abu Quhafah supaya mensedekahkan kurma di sebelah rumah. Begitu Abu Darda tahu kalau Abu Quhafah enggak memberikan kurma yang ada di
Sebelah rumahnya, apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, aku gantikan kurma yang tidak diberikan Abu Kukafah itu dengan seluruh hasil panen kurmaku tahun ini, aku akan berikan semuanya. Nah, akhirnya Rasulullah pun merasa senang dengan Abu Darda itu. Nah, maka karena Abu Darda adalah orang yang mengabulkan permintaan Rasulullah dan membuat senangnya Rasulullah, akhirnya setiap Abu Darda itu menyampaikan hadis, ya, menjadi sanad hadis, hadis itu disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim karena reputasi, karena perilakunya yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu jangan belajar hadis cuma hanya jiping, jangan cuma hanya dengar kuping, jangan kata Ustadz anu, kata Ustadz ini. Mempelajari hadis itu sebetulnya tidak melihat ustadznya, ya. Ustadz itu cuma nyampein, ya. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan ustadznya, seolah-olah kalau nggak ustadz ini yang nyampein, ini jadi merubah hadis. Jangan. Jadi kalau mau hadis yang sahih itu lihat dari 3 definisi: sanad, matan, dan perawi. Nah, kemudian kalau bicara perawi hadis itu ada Bukhari Muslim. Kalau hadis itu hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadis itu letaknya baru sahih. Sahih menurut Imam Bukhari. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu baru derajat hadisnya sahih menurut Imam Muslim. Jadi masih sahih itu. Makanya kalau ada ustadz nih, hadis ini hadis sahih gitu kan, maka kita sebagai jamaah bisa bertanya, Pak Ustadz, sahih menurut siapa? Karena sahih itu ada 2, ada menurut Bukhari, juga ada menurut Imam Muslim. Nah, kecuali kalau hadis itu disebut dengan rawahus syaikhon. Nah, diriwayatkan hadis syaikhon. Syaikhon itu berarti apa? 2 syekh. 2 syekh itu mewakili Bukhari Muslim, atau muttafaq alaih, atau rawahul Bukhari Muslim. Maka hadis itu akan naik menjadi hadis yang mutawatir atau hadis yang muttafaq alaih. Nah, ini sedikit saja supaya apa? Kita memahami hadis, jangan hanya memahami tekstualnya tok, jangan hanya memahami matannya tok, tapi pahami hadis itu dari 3 definisi tadi. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini insya Allah hadisnya hadis yang bukan hanya sekedar sahih, karena Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-14. La yahillul damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seseorang yang muslim illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu 3 perkara. Jadi artinya apa? Tidak boleh kita itu mengalirkan darah orang lain atau membunuh, ya, kecuali di 3 macam orang, ya. Kenapa? Karena hukum membunuh itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis-hadis, membunuh itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, ya. Pemirsa di FTV, bisa kita buka dalil Qur'annya dulu, betapa bahayanya dosa membunuh orang itu. Kita bisa lihat di surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat yang ke-32. Wa man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa manusia tanpa ada alasan yang hak, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia. Nah, itulah besar dosanya membunuh itu. Jadi membunuh satu orang nih yang enggak ada alasan syar'i, maka dosanya seperti membunuh seluruh manusia di dunia. Kenapa kok membunuh orang itu dosanya besar? Saya mau ambil contoh. Kalau umpamanya nih ya, saya membunuh seorang bapak. Sebetulnya yang saya bunuh bukan bapak itu loh. Yang saya bunuh itu adalah harapan dari istrinya. Itu saya bunuh. Karena kalau suaminya masih ada, maka pasti banyak harapan-harapan
istri itu, ya, yang disandarkan kepada pundak suaminya. Begitu suami nggak ada, suami meninggal dunia, maka secara tidak langsung saya menghilangkan harapan-harapan dari istri, dari keluarganya. Saya membunuh seorang bapak, itu sebetulnya bukan hanya membunuh bapak itu saja, tapi saya membunuh cita-cita anak-anaknya. Bisa dibayangkan tuh, anaknya ada 5, dia bercita-cita kepingin jadi A, B, C, D, E. Terus bapaknya saya bunuh, itu kan yang saya bunuh bukan bapaknya sebetulnya, tapi saya membunuh 5 cita-cita anaknya itu tadi. Maka kenapa dosa membunuh itu sangat luar biasa. Satu orang dibunuh, itu sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia. Makanya tidak ada alasan menghilangkan nyawa seseorang, kalau kita buka di dalam hadis ya, kecuali ketika ada hal-hal yang bersifat syar'i. Contoh nih ya, contoh. Dalam peperangan, itu boleh kita membunuh musuh. Karena kalau kita nggak membunuh musuh, musuh membunuh kita. Nah, maka dalam kondisi seperti itu tidak termasuk minal kabair. Nah, yang kedua, dalam urusan kisos. Ya, kan dalam syariat Islam, itu kalau ada orang membunuh, kan hukum Islamnya harus dibunuh. Tapi dengan catatan ya, kalau keluarganya tidak ikhlas. Ya, kalau keluarga tidak ikhlas. Tapi kalau keluarganya yang terbunuh itu ikhlas, maka tidak ada hukum kisos. Jadi tolong kalau memahami hukum kisos, jangan langsung ekstrim. Islam ini sangar, Islam ini galak. Kalau orang membunuh harus dibunuh. Padahal tidak. Ya, untuk menetapkan membalas atau mengkisos orang yang membunuh itu melalui proses panjang. Nanti ada negosiasi antar keluarga korban dengan yang membunuh. Kalau keluarga korban tidak terima, oh tetap kami akan tuntut supaya apa? Dilakukan kisos, baru terjadi kisos. Tapi kalau keluarga korban mengatakan, sudahlah, saya ikhlasin saja, saya ibrok saja. Ya, wa anta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau keluarga korban ngomong gini, sudahlah, aku ikhlasin saja, aku nggak akan nuntut untuk dikisos orang yang membunuh itu, maka itu jauh lebih bagus, karena fa innallaha ghafurur rahim. Lalu kenapa ada hukum kisos? Kok orang membunuh harus dibunuh? Jangan lihat dari harfiah, jangan lihat dari apa? Dari hukum wajib mengkisos orang yang membunuh, jangan lihat itu saja. Tapi lihatlah pesan moralnya. Sebetulnya kalau ada orang membunuh, lalu kemudian disuruh untuk dibunuh juga, itu sebetulnya adalah dalam rangka untuk hifdun nafsi, untuk menjaga dan menghormati nyawa. Nah, jadi biar manusia jangan nganggep remeh nyawa, jangan orang itu nganggep sepele nyawa manusia. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah atau ke Madinah, pas saat itu ada hukum kisos, ya. Hukum kisos itu bukan di Nusa Kambangan, ya, seperti di kita ini, bukan. Itu ditempatkan di tempat yang rame, ya. Kalau di sini kayak di tempat HI gitu loh, kayak di bundaran HI itu. Jadi tempat keramaian supaya orang-orang yang lewat di jalan itu akan menyaksikan. Tujuannya apa? Supaya menjadi edukasi. Itu loh, gara-gara dia membunuh satu orang, dia akan dikisos. Berarti jangan menyepelekan nyawa orang. Pesan moralnya ke situ. Tapi kan orang-orang yang nggak paham tentang hukum Islam langsung menganggap apa? Oh, Islam ini ekstrim, Islam ini radikal, Islam ini keras. Ya, maaf jamaah sekalian, saya tidak mengajak jamaah untuk membuat hukum Islam di sini. Ya, saya tidak mengajak hukum Islam supaya diterapkan di Indonesia, tapi juga jangan kita menolak syariat Allah. Ya, jangan menolak syariat Allah. Kalau memang belum bisa dilakukan, ya jangan kita tolak semuanya, gitu loh. Ya, kalau nggak bisa melakukan, jangan meninggalkan semuanya. Ya, kalau saya mengamati hukum-hukum di kita sebetulnya udah bagus. Ya, cuma kadang yang nggak bagus tuh yang pelakunya, yang nggak bagus adalah SDM-nya, gitu loh.
Ya coba lihat ya, hukum-hukum KPK, ya kan, hukum-hukum anti korupsi, itu udah bagus kan? Cuma kadang SDM-nya. Nah, jadi kalau kita mau membuat hukum Islam, sebaiknya jangan dipaksakan sistemnya dulu, perbaiki SDM-nya dulu gitu. Makanya Rasulullah kan awal-awal membawa Islam itu kan Rasulullah itu mendakwahkan Islam. Artinya dakwah itu apa? Memahamkan Islam supaya sahabat itu paham betul. Setelah dia sudah paham, namanya udah paham gimana? Pasti dia akan melakukan hukum itu. Ya, dipahamkan dulu, diberesi dulu yang namanya SDM-nya, baru nanti sistem itu akan ngikut gitu loh. Tapi kalau sistem dulu SDM-nya enggak diperbaiki, ya mau di amandemen, mau di rubah, mau direvisi, tetap saja ya kalau pelaku-pelakunya itu adalah pelaku-pelaku yang tidak amanah itu. Maka Rasulullah itu pertama memperbaiki manusianya, setelah itu baru memperbaiki sistemnya. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hukum Islam as-sayyibuz zani ya, yaitu orang sudah pernah menikah baik laki maupun perempuan tetapi berzina, maka dalam hukum Islamnya itu dirajam sampai mati. Tapi kalau dia belum menikah ya, yang namanya ghairu muhson itu belum nikah, maka dirajam separuhnya. Nah, jadi kalau untuk yang berzina itu sampai 100, biasanya enggak sampai 100 sudah enggak kuat itu, sudah meninggal. Nah, kalau untuk yang belum menikah kok berzina, maka separuhnya. Berarti separuhnya berapa? 50 kali. Dan setelah 50 kali, pindahkan orang ini dari daerahnya. Disuruh pergi dari lingkungannya itu. Selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Supaya menjadi shock terapi. Ya, supaya menjadi hukum jera buat orang-orang yang tidak melakukan zina juga gitu. Ya. Karena zina itu sangat besar dosanya gitu ya. Itu. Kemudian wa nafsu bin nafsi. Ya. Yang kedua yaitu buat orang yang membunuh. Nah, maka itu boleh dilakukan kisos namanya. Tapi kisos itu tidak prioritas yang pertama. Ya. Walakum fil kisosi hayatui ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada pelajaran buat orang-orang yang masih hidup. Ya. Jadi kisos itu bukan alternatif awal. Itu alternatif terakhir. Alternatif awal tetap hukum Islam itu menganjurkan supaya pihak korban itu memaafkan yang membunuh. Itu di dalam di dalam ajaran Islam. Wala ing sobartum lahuwa khairul lissabirin. Kalau pihak korban itu sabar, itu akan jauh lebih baik karena Allah menyukai orang yang sabar. Tapi kalau keluarga korban, nggak bisa, pokoknya harus dibales, harus dikisos, baru dilaksanakan kisos. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan hukum kisos itu bukan tiba-tiba ditetapkan kisos langsung dibunuh, bukan. Nanti ada prosesnya. Orang yang bersangkutan disuruh bertaubat, disuruh menguatkan keimanan. Begitu sudah merasa kuat keimanannya, nanti ada pertanyaan tuh dari hakim tadi, dari qadhi itu, sudah siap kira-kira? Maksudnya siap di sini adalah siap dengan keikhlasan, siap dengan keimanan. Karena itu juga akan menjadi pelebur, menjadi kifarah, penghapus dari dosa-dosa juga gitu. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya wattariku lidinihi. Wattariku lidinil mufarik lil jamaah, yaitu yang ketiga, yaitu orang yang murtad dari agama. Nah, yang dimaksud al-mufarik lil jamaah itu pernah terjadi pada masa sahabat Abu Bakar. Ada sekelompok orang keluar dari agama, kemudian setelah dia keluar dari agama Islam, dia jelek-jelekin agama Islam. Bahkan dia paksa-paksa orang Islam supaya mengikuti jejaknya, supaya murtad juga. Maka saat itu Abu Bakar menyuruh orang-orang itu supaya diperangi. Nah, tapi kalau tidak melakukan pemaksaan, tidak menjelek-jelekkan Islam setelah dia murtad, tetap Islam berpedoman pada ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, baik, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi jangan memahami hadis ini hanya dengan pemahaman-pemahaman yang tekstual. Ya, baik. Kemudian hadis yang ke-15,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis yang ke-15 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah berucap yang baik. Kalau enggak bisa berucap yang baik, mendingan diam. Ya, ucapan yang baik itu adalah ucapan-ucapan yang menyejukkan, ucapan-ucapan yang membawa hikmah, ucapan-ucapan yang membawa ilmu, ucapan-ucapan yang tidak menyakiti, ucapan-ucapan yang tidak memprovokasi, ucapan-ucapan yang tidak menebarkan kebencian. Nah, itu insya Allah ucapan akan menjadi nilai ibadah. Tapi kalau kita nggak bisa bicara, sebaiknya kita diam. Maka diam itu lebih bagus dan diam itu akan beribadah. Ya, karena lisan itu bisa mengukur kualitas dari isi otak seseorang. Jadi isi otaknya itu bisa dilihat dari ucapannya. Orang kalau ucapannya itu memang baik, ucapannya itu runtut, itu menunjukkan bahwa isi otaknya juga lengkap gitu. Tapi kalau ngomong asal ngomong, sudah, kita nggak perlu belah otak, nggak perlu itu. Itulah kualitas dari otaknya. Jadi kalau orang tahu mengukur kecerdasan seseorang, lihat dari cara bicaranya itu. Ya. Lihat dari cara bicara. Makanya hati-hati kita dalam menyampaikan perkataan. Karena ucapan itu akan melihat isi otak kita juga gitu. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Nah, jadi berbuat baik pada tetangga. Berarti kualitas iman seseorang itu enggak hanya dilihat dari ibadah vertikalnya saja, tapi akan dilihat dari ibadah sosialnya. Jadi ketika kita baik sama tetangga, itu juga bagian dari tanda-tanda keimanan yang baik. Makanya Rasulullah sangat membenci umatnya yang apatis, enggak mau bertetangga itu. Ya. Jadi tinggal di satu wilayah, sudah berpuluh-puluh tahun, itu enggak kenal sama tetangga. Tetangga pun enggak kenal sama dirinya. Orang tuh baru tahu ketika ada bendera kuning di rumahnya itu. Ya, kan ada tuh orang yang modelnya seperti itu. Ya, jadi seolah-olah apa? Udahlah, udah cukup saya hidup sendiri gitu. Padahal tidak mungkin. Manusia itu mesti butuh orang lain gitu. Ya, Nabi Adam di surga aja ketika ditanya sama Allah, "Ya Adam, afa anta taskunu fil jannah? Apakah kamu sudah bahagia di surga?" Nabi Adam bilang, "La." Padahal di surga itu. Ketika sendirian Nabi Adam bilang, "Belum ya Allah." Akhirnya Allah tahu, kasih pendamping Ibu Hawa. Ditanya lagi, "Afa anta taskunu fil jannah?" Sudah bahagia kamu Adam? "Na'am ya Allah, kami sudah bahagia." Itu artinya bahwa manusia kebutuhannya itu mesti harus ada orang lain. Maka ketika kita hidup bermasyarakat, jangan apatis, saling tolong-menolong, saling gotong royong, ya. Karena suatu saat kita pasti membutuhkan orang lain. Ya contoh saja, mati saja nggak bisa jalan sendiri ke kuburan kita itu. Ya, mesti kita butuh orang lain juga. Kemudian yang berikutnya, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Nah, tamu nih. Kalau ada tamu ke rumah kita, apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Idza ja'a dhaif ja'a rahmatullah wa idza dhahaba dhaif dhahaba bidunubi ahlul bait. Ketika tamu datang ke rumah kita, yang datang itu rahmat Allah loh. Itu kata Rasul tuh. Maka semakin rumah itu didatangi banyak tamu, pasti yang banyak itu keberkahan di rumah itu. Ya, ketika tamu itu datang membawa rahmat kata Nabi. Apalagi tamunya namanya Pak Rahmat, kan udah pasti membawa rahmat itu. Ya, jadi jangan pernah kita males nemuin tamu. Jangan pernah merasa nggak nyaman kalau rumah kita didatangi sama tamu. Ada yang bertanya, "Pak Ustadz, kalau tamunya L4 gimana?" Apa L4 tuh? Lo lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting bukan satu rumah, kan tamu namanya itu. Tetap sambut dengan baik. Ya, ketika tamu dihormati dengan baik, maka datang rahmat Allah. Ketika tamu pulang dari rumah kita ini yang kita hormati tadi, maka seluruh dosa seisi rumah akan dikeluarkan bersama tamu itu keluar dari rumah. Dosa-dosa seisi rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwa betapa Islam itu sangat menghormati manusia, sangat menghormati seseorang. Nah, mudah-mudahan
kajian kita hari ini. Semoga memberikan manfaat dan menjadi pencerahan. Tadi saya awali dengan cara memahami hadis, ya. Dan mudah-mudahan setelah kita sudah memahami melihat mana hadis yang valid, mana hadis yang tidak valid, ya. Supaya apa? Kita tidak gagal paham. Jangan ketika orang mengatakan qala Rasul, wah ini kan hadis, lihat dulu, ya, kualitas hadis itu dengan cara yang saya sampaikan di awal tadi. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.